Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita kembali dalam renungan pagi. Saya ambil dalam Matius pasal 5 ayat 4 yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka bukan karena perpisahan, bangkrut atau kerugian material, gagal, sakit ataupun kematian, tetapi berduka karena dosa nestapa kita. Segala cacat celah, sedih karena berbuat dosa, dan menegur diri sendiri. Mengapa berduka bisa berbahagia? Karena saat kita bisa menanggung duka rara, itulah yang membentuk kehidupan kita yang paling indah. Hidup dan karakter kita bisa diubahkan dan diperbaharui. Ada banyak berkat hanya bisa diperoleh melalui kedukaan. Duka cita dapat memberi dampak dalam kehidupan ini. Saat berduka, kita baru sungguh memahami dan mengenali akan kasih di dalam dunia. Kesulitan menyatakan kemurnian dalam persaudaraan dan merasakan kemurahan dan penghiburan yang datang dari Tuhan. Seringkali saat berduka, kita mempunyai pengenalan yang lebih baik terhadap Tuhan dan sesama. Kita dimampukan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Saat semua lancar, mungkin kita kelihatan baik-baik dalam hidup ini, tetapi hanya penderitaan dan kedukaan membawa kita lebih mendalami hidup yang sesungguhnya. Jika kita mengerti dan menerima akan fakta tersebut dan membuat kita matang dan peroleh kekuatan baru dan kebaikan yang menyegarkan jiwa kita. Saat kita berduka karena ketidakadilan dalam dunia ini dapat mendorong kita untuk berbuat baik dan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Duka cita semacam ini bukan karena kehilangan orang yang dikasihi atau harta benda, melainkan berduka karena dosa dan kesalahan. Suatu kesadaran akan dosa, berduka karena dosa membawa kita lebih dalam memasuki iman kerohanian, menjadikan kita melihat kesucian Allah dan membawa kita sujud dan memohon pengampunan dan pemulihan di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab ada dua orang yang berduka karena dosa dan mereka akhirnya sungguh dihiburkan Allah. Yang pertama adalah Daud. Dalam Mazmur 38 ayat 18-19 berkata, sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirudung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Contoh seperti Daud setelah menerima teguran dari Nabi Nathan, maka ia menyesal dan berduka atas dosa dan kesalahannya. Ia datang kepada Tuhan, mohon pengampunan dan penyucian, menyadari dirinya membutuhkan anugerah, belas kasihan dan pengampunan dan peroleh kasih karunia Allah. Yang kedua adalah Paulus. Dalam 1 Timotius 2 ayat 15-16, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus juga berkata, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Semakin menghayati kasih Allah yang besar dan rela mati dan hidup bagi Allah. Karena mereka menyadari dosa dan menangisi dosa, maka mereka mengalami pengampunan dan peroleh hidup yang kekal. Sudahkah Anda berduka karena berdosa atau merasa aman-aman saja dalam berbuat dosa? Bagaimana pengalaman rohani Anda? Hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah sudah mengenali dirinya sebagai orang yang berdosa, yang tidak layak, sehingga kita sungguh berduka atas segala dosa dan kesalahan dan mau datang kepada Tuhan, mengaku dan memperoleh pengampunan dan pemulihan serta diselamatkan.
memperoleh penghiburan dari Tuhan, dan berkomitmen untuk hidup memancarkan kemuliaan Tuhan dan membawa manfaat bagi sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan terima kasih saat Kau memberikan kesadaran bagi kami akan dosa, kami boleh berduka dan datang mengaku di hadapan-Mu dan memperoleh pengampunan dan penyucian yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.